Om Swastiastu. Di sini saya akan melakukan presentasi materi aplikasi komputer dengan dosen pengempu Ibu I Gusti Agung Oka Sudiatnyani, SE, MSI, AK. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputul Najuniari dengan NIM 21156445155 dari kelas 1E, Program Studi D4 Akuntansi Manajerial, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Pada kali ini saya akan membahas materi pendekatan penyesuaian persediaan barang dagang. Yang pertama yang saya bahas yaitu pengertian, kedua sistem pendekatan penyesuaian persediaan barang dagang, yang ketiga pendapatan untuk penyesuaian persediaan barang dagang, yang keempat jurnal, yang kelima rumus menghitung persediaan barang dagang. Yang pertama, pengertian. Persediaan merupakan dari aset lancar yang nilainya sangat besar, yang mencakup semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual kembali, dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Apa sih jurnal persediaan barang dagang? Untuk perusahaan dagang, persediaan barang dagang masuk ke dalam kategori biaya dibayar di muka, karena aslinya perusahaan membeli persediaan sebelum digunakan atau dijual. Implikasinya, dalam sistem pencatatan perfektual, ketika terjadi transaksi pembelian persediaan, perusahaan mencatatnya sebagai aset dan mencatat biaya, harga pokok penjualan, ketika terjadi penjualan. Untuk langkah penyesuaian dalam penilaian persediaan, setiap perusahaan atau bisnis melakukan stok opname di akhir bulan untuk mengetahui nilai sesungguhnya dari persediaan akhir. Nilai sesungguhnya dari stok opname tersebut akan dicocokkan dengan nilai persediaan akhir pada laporan laba rugi. Jika terjadi ketidakcocokan, maka di sini peran jurnal penyesuaian bekerja. Pendekatan penyesuaian persediaan barang dagang. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Selain itu, digunakan juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang terjadi. Demikian pada perusahaan dagang perlu adanya penyesuaian terhadap persediaan, inventory adjustment. Perusahaan jasa dan dagang perbedaannya terletak pada akun persediaan barang dagang, baik yang menggunakan sistem fisik yang disebut periodik atau yang menggunakan sistem terus-menerus yang disebut perfektual. Yuk lanjut dengan sistem perfektual. Sistem perfektual disebut juga metode buku di mana setiap bertambah dan berkurangnya barang dagangan dicatat di dalam pembukuan, sehingga tidak diperlukan penyesuaian pada akhir periode, karena jumlah persediaan dan harga pokok penjualan barang dagangan sudah dapat diketahui dari akun-akun tersebut. Ciri-ciri dalam sistem perfektual. Yang pertama, pembelian barang dagangan dicatat dengan mendebit akun persediaan barang. Yang kedua, harga pokok penjualan dihitung untuk setiap transaksi penjualan dan dicatat dengan mendebit HPP pada persediaan barang. Yang ketiga, persediaan barang dagangan merupakan rekening kontrol dan dilengkapi dengan buku pembantu persediaan yang berisi kuantitas dan harga perolehan setiap jenis persediaan. Yang kedua, ada sistem fisik yang disebut periodik. Sistem fisik yang disebut periodik digunakan oleh perusahaan dagang yang menjual dan membeli barang dagangan dengan jumlah yang relatif kecil tetapi jenisnya banyak, seperti toko-toko kelontong. Sistem fisik yang disebut periodik ini tidak menyediakan informasi setiap saat untuk akun persediaan dan tidak memberikan informasi mengenai harga pokok penjualan. Hal ini disebabkan karena mutasi barang masuk atau bertambah dan barang keluar atau berkurang, tidak menggunakan akun persediaan barang, tetapi menggunakan akun pembelian dan penjualan untuk mengetahui persediaan barang pada akhir periode harus dihitung secara fisik. Nah, pada penyesuaian untuk persediaan barang dagang ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan ikhtisar laba rugi, di mana memindahkan akun persediaan barang dagangan ke dalam akun ikhtisar laba rugi dengan cara mengkredit persediaan barang dagangan awal dan mendebit persediaan barang dagangan akhir. Yang kedua, ada pendekatan harga pokok penjualan, di mana memindahkan semua akun yang berhubungan dengan pembelian ke dalam harga pokok penjualan yang disebut cost of goods sold.
Adapun jurnal penyelesaian pendekatan ikhtisar laba rugi, yang pertama, ikhtisar laba rugi atau income summary. Persediaan barang dagangan awal atau merchandise inventory, persediaan barang dagangan akhir atau merchandise inventory, ikhtisar laba rugi atau income summary. Dilanjutkan dengan jurnal pendekatan harga pokok penjualan. Yang pertama ada mengkredit akun yang bersaldo debit, HPP, cost of goods sold, pembelian atau yang disebut purchase, persediaan barang dagangan awal yang disebut merchandise inventory, beban angkut pembelian yang disebut freight in. Yang kedua, ada mendebit akun yang bersaldo kredit dan mencatat akun persediaan barang akhir. Persediaan barang dagangan akhir yang disebut merchandise inventory, retur pembelian yang disebut purchase retur, potongan pembelian yang disebut purchase discount, HPP yang disebut cost of goods sold. Dilanjutkan dengan rumus menghitung persediaan barang. Yang pertama, persediaan barang. Dengan rumus, persediaan barang dikurang persediaan awal ditambah pembelian bersih. Yang kedua, ada menghitung pembelian bersih dengan rumus pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurang retur pembelian ditambah potongan pembelian. Yang ketiga, ada menghitung penjualan bersih dengan rumus penjualan bersih dikurang penjualan dikurang retur penjualan ditambah potongan penjualan. Yang ketiga, ada menghitung harga pokok penjualan dengan rumus harga pokok penjualan dikurang persediaan barang dikurang persediaan akhir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.